Dan pemirsa, pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Fendi Susianto, CEO PT Elcora Vindi Indonesia Investama. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi, Prisa. Semangat ya pagi hari ini Pak. Ya, Banyak sentimen semangat. positif dari dalam negeri nih Pak. IHSG kita rekor ke level tertinggi sepanjang masa. Ada IPO anak usaha dari Telkom Mitratel yang tampaknya minat masyarakat di sana cukup tinggi. Dan ada proyeksi dari Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani yang menyatakan peluang dari pendapatan negara di 2021 akan mengalami peningkatan sekitar 17%. Nah, kita ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu yang beranomali dengan bursa global. IHSG kita rekor nih Pak, setelah sempat agak landai dan menguat lagi di akhir pekan ke level 6.720-an. Peluangnya di awal pekan ini bagaimana? Ya, itu kan kondisi yang memang masih belum pasti juga. Tapi di Indonesia justru secara domestik, secara internal banyak sekali peningkatan ataupun perbaikan. Berbagai macam indikator makro ya ataupun perkembangan di mikro juga mengalami peningkatan. Seperti sebut saja ya, keyakinan konsumen mengalami peningkatan, kemudian penjualan retail juga sudah mulai merangkak naik, juga purchasing power dari masyarakat juga terlihat mulai meningkat, dan kita melihat angka COVID juga so far terkendali meskipun kita masih dibayang-bayangi mungkin berbagai macam potensi ya, meningkatnya kembali atau merebaknya kembali. Dan saya pikir juga kita melihat kebijakan moneter Bank Indonesia mempertahankan suku bunga jangka pendek ya, acuan sebesar 3,5%, itu membuat suasana menjadi lebih stabil ya di tengah di US maupun di Eropa, bahkan juga akan kecenderungan mempertahankan suku bunga. Nah, kondisi inilah yang membuat juga pasar di Indonesia itu menjadi cukup atraktif ya, karena selama ini menunggu momentum seperti ini. Terlebih lagi kita melihat sini ada banyak corporate action yang menarik, seperti misalnya IPO perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Mitratel, anak usaha dari Telkom Group. Kemudian juga kita melihat banyak lagi yang ada di pipeline. Dan nampaknya investor melihat ini potensi kestabilan di dalam negeri itu cukup tinggi di tengah kondisi tersebut, sehingga mereka cukup confident. Kita lihat foreign investor juga tetap masuk ya, meskipun kita melihat mereka juga akan selalu aware terhadap potensi misalnya tapering dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat indeks sudah on track sesuai dengan ekspektasi menurut saya, dan sesuai dengan valuasi. Kita lihat pertumbuhan kredit perbankan yang menjadi backbone juga mengalami peningkatan ya. Sebut saja di bulan September kita lihat pertumbuhan bulanannya kredit itu 2,2%, di bulan Oktober sudah 3,21%-an, dan hopefully di full year ini akan terus meningkat di bulan Desember. Jadi ini peningkatan ya, pelan tapi pasti, dan ini membuat confident dari investor tinggi sehingga indeks mampu bertahan dan mencapai all time high. Pelan tapi pasti indeks mampu bertahan dan all time high. Target berikutnya dari Pak Fendi di level berapa untuk IHSG setelah tembus 6.700 ini? Ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat secara valuasi ya, secara valuasi fundamental, indeks mestinya masih bisa memiliki intrinsic value 7.000 sampai 7.200 ya kalau kita lihat valuasinya. Dan secara technically speaking, kita melihat indeks kan sekarang membentuk pola symmetrical triangle dan sudah tertembus di level 6680, sudah tertembus bahkan sampai 6720, sehingga potensinya akan menguji ke resisten berikutnya yaitu di level 6815. Jadi artinya di sini kita melihat potensi dari beberapa sektor saham-saham blue chip terutama ya, yang saat ini kecenderungan akan diburu oleh para investor, terutama foreign investor. Momentum seperti IPO saham anak usaha, saham blue chip juga ini akan menjadi momentum positif ya. Apalagi ini nilainya juga cukup besar ya, kurang lebih Mitratel sekitar 20 triliunan, 20,4 triliun. Iya, sekitar 18 sampai 20. Tapi tampaknya masih besar buka ya Pak ya, Bukalapak ya. Karena Ya, harga itu dari Mitratel di 800-an. ya, Baik. itu saja hasil dari book building ya, Oke. dari investor. Indeks harga saham gabungan Pak Fendi targetkan terdekat 815. 6.815 ya. Itu dia, masih on the track untuk mengalami peningkatan, masih ada peluang. Sementara tampaknya asing lebih banyak menyasar saham-saham blue chips kembali ya.